Halo Aries, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Vilneria. Apa kabar Aries semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Aries selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk readingan kita hari ini yaitu jangan kaget, hal pahit akan menghampiri hidupmu dalam waktu dekat. Fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Aries di luar sana. Ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Aries harus bijak ya dalam mengambil sebuah sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatif-negatifnya. Oke Aries, kembali fokus, resapi, dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di readingan kita pada kali ini. Di kartu pertamanya ada Pack of Wands. Di sini sudah ada Four of Wands. Ada Seven of Wands. Wow, udah 3 kartu Wands nih ya. Sudah 3 elemen api di sini. Ada Pack of Swords dan di kartu kelimanya sudah ada The Magician. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di sini sudah ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Aries semuanya. Oke, langsung aja kita lihat di kartu pertama ada Pack of Wands. Ya, hal pahit yang akan menghampiri hidupmu ya dalam waktu dekat. Di sini aku lebih ngelihatnya ya, akan ada berita yang kurang menyenangkan, akan ada berita yang membuat diri kamu di sini seperti tidak menyangka hal pahit ini akan menghampiri hidupmu untuk saat ini. Ya, kamu sudah memberikan yang terbaik untuk diri kamu. Kamu sudah memberikan yang terbaik untuk setiap usaha, kerja keras, ketekunan, keuletan kamu. Ternyata yang kamu terima, yang kamu dapatkan bukannya berita baik, malahan berita buruk. Ya, mungkin kamu memang tidak pernah melakukan suatu kesalahan di saat kamu melakukan satu perjuangan. Ya, di sini aku melihat ada energi negatif. Ada seseorang yang tidak ingin melihat kamu berhasil, tidak ingin melihat kamu sukses, dan dia menghalalkan segala cara bagaimana kamu tidak mendapatkan keberhasilan itu dan kesuksesan itu. Ya, ini hal pahit akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat ya. Terkadang ya semua yang kita sudah pikirkan, ya semua hal yang sudah kita rasakan itu tidak seperti kenyataannya. Ya biarlah, mungkin di sini mungkin bukan rezekinya kamu, ya masih ada banyak peluang-peluang, masih banyak pintu rezeki yang lain yang bisa kamu coba, yang bisa kamu raih, ya kan? Kesuksesan itu, dan kamu di sini mulai bangkit kembali, memfokuskan diri kamu kembali. Ya, dan kamu tidak mudah percaya lagi terhadap lingkungan kamu sekitar. Kamu lebih meningkatkan dari sisi kewaspadaan kamu agar kamu tidak merasakan sesuatu hal yang membuat kamu kaget, yaitu hal pahit. Ya. Karena dari apa yang kamu fokuskan saat ini memang penuh dengan harapan. Ya, karena kamu mencoba untuk menstabilkan perekonomian kamu, membuat orang tua kamu bangga, membuat suatu pencapaian yang luar biasa. Ya. Lakukanlah yang terbaik dan hasilnya juga akan terbaik. Ya. Coba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kamu dari energi yang negatif dan energi yang toksik. Oke, kita lihat untuk di kartu keduanya ada Four of Wands. Wow. Ya, akan ada kemajuan nih. Ya, antara kamu ya mungkin dengan sahabat kamu. Kemajuan bersama untuk pencapaian yang sangat luar biasa. Kalian yang mungkin bekerja sama untuk membangun suatu usaha atau bisnis, kalian tumbuhkan kepercayaan, keyakinan di sini, sehingga kemajuan bersama yang akan kalian rasakan, suatu pencapaian yang luar biasa yang akan kalian dapatkan, adanya suatu hadiah, terciptanya suatu kebahagiaan,
ya, kesejahteraan yang kalian rasakan. Asalkan di sini kalian bisa antara kamu dan sahabat kamu, ya, bisa memupuk kepercayaan yang luar biasa. Tetapi ya, jika di sini kamu tidak percaya dengan sahabat kamu juga nggak percaya dengan kamu, bukannya keberhasilan yang akan kalian terima, bukan keberhasilan atau hadiah yang kalian dapatkan, tetapi kehancuran. Kehancuran yang membuat kalian di sini seperti tidak mendapatkan suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi kalian jangan kaget jika memang hal pahit yang akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat ini, karena kalian tidak memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Itu yang harus kalian hindari jika tidak ingin seperti didatangkan oleh sesuatu hal yang membuat kalian merasakan kepahitan di dalam kehidupan kalian, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu ketiganya, ada Seven of Wands. Di saat kamu melakukan suatu perjuangan, ya, yang harus kalian tanamkan di dalam prinsip, yaitu satu ketegasan. Jika kamu tidak melakukan suatu kesalahan, buktikan kepada seseorang yang mencoba untuk menghalangi kamu karena kamu tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Kamu sudah cermat, kamu sudah teliti, kamu sudah meng-cross check itu semua. Jadi jangan takut jika sesuatu hal yang sudah kamu lakukan itu benar terus disalahkan, ya. Jangan mundur jika memang kamu tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Terus maju, jangan gentar, ya. Terkadang kita harus memiliki sikap tegas di dalam hidup kita di saat kita melakukan suatu perjuangan. Bertahan juga untuk pengendalian diri, jangan mudah tersulut emosi. Jika kamu dihadang oleh seseorang, kamu dihadapkan oleh suatu permasalahan yang besar, ya, kamu jangan seperti tersulut emosi dan kamu melakukan sesuatu hal yang jelas-jelas itu bisa merugikan diri kamu. Kamu gegabah, ya, kamu mengambil keputusan tanpa memikirkan segala sesuatunya. Jadi jangan kaget kalau hal pahit yang akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat. Tetapi jika kamu bisa bijaksana, bisa memikirkan segala sesuatunya, walaupun dalam kondisi saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja, ya kamu akan terhindar dari itu semua, ya. Ketika tidak perlu khawatir saat berjauhan, ya, dalam suatu hubungan, ya, kamu sendiri akan merasakan yakin bahwa jarak akan segera mengalah sebab bosan mendengar rasa rindu, gitu loh. Dan di sini juga mungkin pundak kamu tak selamanya siap sedia hadir dalam rasa sedihmu, tetapi rasa cinta kamu akan selalu ada untuknya, gitu loh. Ini yang mungkin dalam satu hubungan asmara, ya. Kalian yang mungkin sedang berjuang, kalian mungkin yang saat ini sedang berusaha, ya kan, untuk menjalani hubungan yang mungkin tidak mudah, ya, karena kalian harus menjalani hubungan LDR-an. Ya, perasaan hampa itu jika kita ibaratkan layaknya langkah yang tak memiliki jejak kaki, ya, senja, namun tidak akan membuat kamu seperti lemah di sini. Oke? Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada Page of Sword. Kamu harus fokus, ingat, ya, di kartu Page of Sword ini kamu harus fokus untuk apapun yang mencoba menghalangi langkah kamu, membuat kamu di sini tidak berdaya, membuat kamu di sini seperti menyerah saja. Kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan sukses. Jangan sampai energi negatif, energi buruk ini menang, ya. Kamu harus lebih waspada. Kamu harus lebih menilai seseorang itu dari, ya, mungkin ketulusannya, ya. Jangan sampai kamu dibersamai dengan energi yang tidak baik. Jangan sampai kamu mengalami suatu hal yang pahit yang akan terjadi, ya, yang akan hadir menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat ini. Ya, kamu harus bisa berusaha, ya, berjuang untuk diri kamu, berjuang untuk kebahagiaan kamu, dan berjuang untuk masa depan kamu. Kamu harus lebih fokus, benar-benar fokus di sini. Ya, karena aku melihat di sini awan yang ada di belakang kamu ini seperti menunjukkan suatu kedinamisan. Ya, akan ada kebaikan untuk kedepannya jika kamu bisa membedakan, ya, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang harus kamu hempaskan, mana yang harus kamu pertahankan. Jangan mudah tertipu daya untuk sesuatu hal yang membuat kamu di sini lengah, ya. Oke, kita lihat untuk di kartu kelimanya ada The Magician. Ya, jangan kaget
hal pahit akan menghampiri hidupmu dalam waktu dekat. Ya, di sini aku lebih ngelihatnya kamu memiliki berbagai macam kemampuan. Ya, kamu ahli dalam berbagai macam bidang. Jadi manfaatkan ya kelebihan yang ada di dalam diri kamu untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang positif, untuk lebih terarah kepada afirmasi yang lebih positifnya, agar yang hadir, yang datang juga berafirmasi yang lebih baik luar biasa gitu loh. Ya, apalagi di sini jika kamu melihat peluang-peluang yang sangat menjanjikan dari kemampuan kamu, ya. Apalagi pengetahuan kamu juga di sini sangat luar biasa. Jangan kamu lewatkan peluang yang hadir, yang datang begitu saja, karena kita belum tentu ya mendapatkan suatu peluang kedua di sini. Jadi jika kamu dihadapkan oleh satu peluang saat ini, manfaatkan peluang ini ya. Kamu berambisi untuk mendapatkan pencapaian yang luar biasa, maka kejar ambisi kamu. Karena aku di sini melihat memang banyaknya kekuatan ya, energi besar di dalam diri kamu. Tetapi jika kamu ya memanfaatkan kemampuan kamu ini untuk menghalalkan segala cara ya, terutama untuk sesuatu yang negatif, sesuatu hal yang buruk, jangan kaget jika hal pahit yang akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat, karena kamu tidak bisa memanfaatkan sesuatu hal yang ada lebih ke arah yang lebih positif dan lebih baik gitu loh. Jika pada akhirnya ya ada seseorang yang memperlakukan kamu seperti halnya bagaimana kamu memperlakukan dia, maka kamu juga akan sangat mendapatkan hal-hal baiknya gitu loh ya. Kamu harus terus bersemangat, lakukanlah banyak afirmasi yang baik ya, banyaknya afirmasi yang lebih positif lagi di sini. Oke, fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat untuk di kartu orakelnya. Aries, fokus, jangan kaget, hal penting yang akan menghampiri hidupmu dalam waktu dekat. Ya, di kartu pertamanya di sini sudah ada clock. Di kartu keduanya ada kartu death. Di kartu ketiganya sudah ada ascending, dan di kartu terakhirnya ada sunglass. Oke, kita akan lihat apa yang terbaca untuk di keempat kartu oracle cards ini. Ya, di kartu pertamanya di sini sudah ada clock. Di sini kamu harus lebih memanfaatkan waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu menyesal karena sudah banyak melewati waktu dan kesempatan begitu saja. Ya. Kamu harus lebih cekatan di sini jika kamu ingin menciptakan suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Jika kamu ingin menikmati kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kamu. Ya, memang butuh prosesnya, butuh waktunya. Setidaknya di sini jika kamu melihat suatu kesempatannya, kamu tidak mengulur-ngulur waktu kamu lagi gitu loh. Ya, memang ingin mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan itu butuh proses. Asal kamu sabar, asal kamu tenang dan bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak, ya, sesuatu hal itu bisa kamu terima dan bisa kamu rasakan. Ya, sudah saatnya kamu di sini untuk menyembuhkan rasa sakit kamu, luka di hati kamu. Akan ada satu kemajuan yang luar biasa yang akan membersamai setiap langkah kamu. Jika kamu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tetapi jika kamu tidak bisa memanfaatkan waktu kamu dengan baik, dengan bijak, ya, kamu hanya mungkin menghabiskan waktu kamu untuk sesuatu hal yang buruk, ya kan, melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan diri kamu. Jangan kaget jika hal pahit yang akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat ini. Ya, karena kamu yang menciptakan itu sendiri gitu loh. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya. Di sini sudah ada kartu Death ya. Untuk di kartu ini aku lebih melihatnya seperti ada tanggal cantik yang kamu coba untuk jadikan suatu tanggal ini untuk seperti mengikat suatu hubungan ya. Hubungan yang sudah kamu jalani bersama pasangan kamu. Ya. Kamu merasa seperti kamu sudah dipertemukan dengan jalan jodohnya kamu. Kamu sudah memantapkan hati kamu, perasaan kamu. Kamu juga mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari keluarga kamu. Dan di sini pasangan kamu juga merasakan hal yang sama. Ya, akhirnya kalian dipertemukan dengan seseorang yang bisa ngertiin kamu seutuhnya. Seseorang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi rencanakan hari bahagia ini dengan sukacita. Ya kan, manfaatkan situasi yang ada, memanfaatkan waktu yang ada ya untuk menciptakan hari bahagia yang sangat perfect di sini dengan versinya kalian tentunya. Dan ya, kita lihat untuk di kartu ketiganya ada ascending. Ya, di sini
Jangan kaget, hal pahit akan menghampiri hidupmu dalam waktu dekat. Mungkin ya berangsur-angsur, perlahan-lahan kehidupan kamu mulai naik nih, mulai membaik kembali, mulai adanya perubahan dalam sesuatu hal yang luar biasa ya kan, terutama dalam pencapaian ya, karena kamu sudah meninggalkan sesuatu hal yang buruk, karena kamu sudah melepaskan kepahitan yang hadir dalam hidup kamu. Kamu lepaskan itu semua, kamu lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada semesta, dan kamu fokus dengan takdir kamu, dengan jalan hidup kamu yang baru. Ya, kamu mampu melampaui mungkin banyaknya ujian, banyaknya cobaan, ya, pembelajaran yang sangat luar biasa yang kamu dapatkan dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa kita tidak boleh ya kan memperolok-olok kehidupan orang, kita tidak boleh menjengkal hidup orang, kita tidak boleh melakukan suatu keburukan yang bisa merugikan diri orang lain, tetapi di sini juga akan merugikan diri kamu. Ya, jika kamu merugikan orang lain di sini, jangan kaget, hal pahit akan menghampiri hidup kamu dalam waktu dekat. Ya, oke, kita lihat untuk di kartu terakhirnya ada Sunglass. Untuk di kartu terakhir ini, kamu boleh memakai kacamata hitam, tetapi jangan sampai pandangan kamu segelap dengan kacamata yang kamu gunakan ini. Kacamata hitam ini kamu gunakan untuk melindungi mata kamu, agar kamu bisa melihat secara jelas, secara detail di sini ya. Begitu juga dalam kehidupan. Kamu jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kamu harus melihat dari sisi lainnya dengan jeli ya. Persepsi kamu untuk seseorang, persepsi kamu kepada seseorang itu memang harus sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan sesuatu hal yang kamu yakini dan memang sesuai dengan kenyataannya gitu loh ya. Kamu harus berfokus kepada afirmasi yang baiknya, atau di sini dalam artian lain ya, untuk di kartu keempat ini seperti ada penguntit ya kan, ada seseorang yang menguntit kamu, seperti suka update ya kan dengan kesibukan kamu, keseharian kamu ya kan. Penguntit ini bisa jadi dia seseorang yang mengagumi kamu, atau seseorang yang iri melihat kehidupan kamu. Ada dua artian. Jadi di sini kamu harus lebih waspada ya, mengantisipasi hal-hal buruk yang bisa saja terjadi ya di dalam hidup kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate ya. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye bye.